lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Laut Indonesia merupakan tempat Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan Indonesia kaya akan sumber daya. Sumber daya akuatik Indonesia terdiri dari ukuran kecil hingga ukuran raksasa. Pemanfaatan sumber daya laut perlu diperhatikan sebaik-baiknya. Sebab inilah warisan kepada anak cucu kita. Laut sebagai sumber daya akuatik penuh dengan produktivitas dan memiliki nilai ekologi penting. Perairan laut Indonesia memiliki luas 5,8 juta kilometer persegi. Di laut, kita memiliki sumber daya akuatik yang tak terhitung jumlahnya. Di perairan Indonesia, beragam biota laut yang ada. Sekitar 3.500 spesies ikan, sekitar 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Perairan laut Indonesia merupakan habitat 76% spesies terumbu karang di dunia dan 37% spesies ikan karang dunia. Inilah Indonesia sebagai negara akuatik terkaya di dunia. Sementara di pesisir, panjang garis pantai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove seluas 3,48 juta hektar, di mana dari luasan ini 23% dari total ekosistem mangrove dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nilai sumber daya akuatik kita mencapai 2,5 juta triliun dolar per tahun. Nilai kekayaan itu bersumber dari ikan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem lamun, potensi wisata bahari, bioteknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Kekayaan sebesar ini selain belum dimanfaatkan, justru juga mendapatkan ancaman. Selain pemanasan global, ancaman terbesar adalah aktivitas manusia. Penangkapan ikan berlebih dan penangkapan ikan secara ilegal menjadi ancaman serius. Demikian pula penggunaan alat tangkap yang bisa merusak lingkungan, seperti bom ikan, racun, kompresor, dan jaring yang bisa merusak karang adalah penyumbang ancaman terbesar. Belum lagi masalah sampah di laut. Masalah sampah ini bukan hanya di pesisir saja, bahkan ke lautan lepas dan juga di laut dalam. Secara umum, sampah merupakan masalah bagi keberlangsungan ekosistem sumber daya akuatik. Selain itu, bisa mengganggu kesehatan kepada manusia, apalagi ketika mengonsumsi sumber daya akuatik. Masalah-masalah demikian merupakan salah satu dinamika pemanfaatan sumber daya akuatik. Selain itu, ikan yang terkandung di laut bersifat open access sehingga bisa menyebabkan antara lain
terjadinya penurunan laju hasil tangkapan nelayan. Kemudian, kelimpahan populasi ikan yang mulai berkurang. Dan yang lainnya, overcapitalization oleh kapal atau peralatan penangkapan ikan. Dengan dasar ini, dibutuhkanlah teknik pengelolaan pemanfaatan sumber akuatik yang bijak. Salah satu yang bisa kita lakukan yaitu dengan menerapkan teknik pengelolaan perikanan agar pemanfaatan sumber daya akuatik bisa sampai kepada anak cucu kita. Hal yang pertama kita bisa lakukan yaitu pengendalian jumlah, ukuran, atau jenis ikan yang tertangkap. Yang kedua, pengendalian upaya penangkapan. Yang ketiga, alokasi jatah dan kesertaan terbatas. Yang keempat, menerapkan beberapa tindakan pengolahan perikanan. Salah satu contohnya, melakukan penutupan daerah penangkapan atau musim penangkapan ikan. Yang kelima, pengelolaan lingkungan laut. Dan yang keenam, disiplin menerapkan peraturan dan perundangan dari pemerintah. Atas segala apa yang kita upayakan, semoga anak cucu kita bisa tersenyum dan bisa sama seperti apa yang kita nikmati sekarang ini.